nama saya Maria Lydia Hartini, kelas keperawatan 2023F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental atau mental health. Oke, baik, di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental atau mental health. Pertama-tama yang harus kita ketahui, apa itu kesehatan mental? Nah, kesehatan mental atau mental health adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk menghadapi tekanan hidup. Kesehatan mental yang baik itu bisa berpikir jernih dan fokus mengatasi tekanan hidup, menjalin hubungan yang sehat, serta membuat keputusan baik dan mengoptimalkan potensi diri. Oke, kesehatan mental itu berasal dari bahasa Inggris yaitu mental hygiene, atau mental yang berasal dari bahasa Latin yaitu mentis yang berarti jiwa atau nyaba, serta roh dan semangat. Sedangkan hygiene berasal dari bahasa Yunani, hygiene yang berarti ilmu tentang kesehatan. Terus menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health atau kesehatan mental yang pertama itu kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal baik secara fisik, intelektual, dan emosional sepanjang hal sesuai dengan keadaan lain. Yang kedua itu sebuah masyarakat yang baik adalah masyarakat yang membolehkan perkembangan ini pada anggota masyarakatnya, selain pada saat yang sama menjamin dirinya berkembang. Menurut WHO, definisi kesehatan mental yaitu kondisi kesejahteraan seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, terus dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Tujuan kesehatan mental yang pertama itu menjaga motivasi, yang kedua menjaga persepsi diri yang positif, yang ketiga menjaga atau memperbaiki suasana hati, yang keempat mengurangi kecemasan, yang kelima merasa lebih damai, dan yang keenam berpikir lebih jernih dan meningkatkan hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain serta meningkatkan harga diri. Oke, di sini manfaat dari kesehatan mental yang pertama itu seorang dengan kesehatan mental yang baik dapat mengoptimalkan potensi dirinya dalam menghadapi permasalahan hidup, tantangan hingga menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua, menunjang perkembangan kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Mengatasi tekanan seseorang dengan kesehatan mental yang baik dapat lebih mudah mengatasi tekanan dan stres. Terus berhubungan dengan orang lain. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik dapat lebih mudah bergaul dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Berpikir jernih. Seorang dengan kesehatan mental yang baik dapat berpikir lebih jernih dan fokus beraktivitas. Menikmati hidup. Seorang dengan kesehatan mental yang baik dapat menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang di sekitar. Menurunkan risiko penyakit kronis. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik berisiko lebih rendah terkena penyakit kronis seperti stroke, diabetes tipe B, penyakit lambung, dan penyakit jantung. Kesehatan mental penting untuk dijaga sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Kondisi semasa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang ketika dewasa. Oke, di sini bagaimana patofisiologi terjadinya kesehatan mental. Nah, gangguan kesehatan mental berawal dari masalah yang dipendam sendiri sehingga lama-kelamaan menumpuk dan semakin membuat stres. Di sini patofisiologi yang pertamanya itu kehilangan semangat dan minat untuk melakukan aktivitas
yang awalnya disukai. Terus yang kedua, muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, munculnya pikiran untuk bunuh diri. Yang keempat, munculnya perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Dan yang kelima, perubahan kebiasaan atau pola makan seperti tidak nafsu makan. Yang keenam, muncul perasaan cemas, takut, khawatir, putus asa, serta sedih secara berlebihan. Yang ketujuh, sering merasa lelah dan mengalami masalah tidur. Yang kedelapan, rutinitas sehari-hari terganggu dan produktivitas atau prestasi menurun. Yang kesembilan, sulit memahami kondisi orang lain, merasa kebingungan, mudah lupa, dan mudah tersinggung. Yang ke-10, hilangnya rasa percaya diri. Cara agar menjaga kesehatan mental tetap terjaga. Yang pertama, menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga dan makan makanan yang sehat. Yang kedua, membangun kebiasaan positif. Yang ketiga, membangun kemampuan menghadapi masalah. Yang keempat, menghindari kebiasaan buruk yang dapat memicu stres. Yang kelima, membangun dukungan sosial yang positif. Yang keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ketujuh, memastikan tubuh mendapatkan cukup waktu untuk istirahat. Yang kedelapan, menjaga bantuan profesional jika memang diperlukan. Dan yang kesembilan, melakukan introspeksi diri. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.